Oke, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan satu pokok pembahasan. Dalam video ini kita mengenai game teori, yaitu kita menggunakan pure strategi. Kita tahu bahwa game teori ini merupakan sebuah persoalan di dalam kehidupan nyata, itu katakanlah bisa di dalam persaingan ataupun di dalam sebuah konflik internal perusahaan, ataupun di dalam sebuah data yang kita harus lakukan analisis. Kemudian kita ambil keputusan dari data itu sendiri yang kita kelola. Sebelum masuk ke pokok bahasan dari game teori pure strategi ini, bahwa diharapkan mahasiswa harus mampu mengetahui karakteristik apa itu game teori. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus bisa menghitung menggunakan metode game teori itu sendiri. Lalu mahasiswa bisa mengambil keputusan dari teori itu dengan menggunakan metode pure strategi dalam pokok bahasan. Secara terminologi bahwa game teori ini adalah bersifat sebuah proses di dalam pemecahan masalah yang memiliki karakteristik konflik. Nah, itu konflik itu bisa sendiri seperti yang tadi saya katakan, bahwa bisa berupa data, berupa persaingan, berupa masalah internal, dan harus ditemukan win-win solution-nya. Karena katakanlah Anda sebagai seorang manajer logistik, di mana Anda punya anak buah, itu tentu Anda merangkum dari semua pendapat, dan Anda bisa memutuskan pendapat yang Anda tampung itu menjadi sebuah pertimbangan di dalam keputusan untuk mendapatkan jalan tengahnya. Nah, di sini teori ini pernah namanya pelopori oleh John Forbesnas tahun 94. Beliau sudah mendapat peraih Nobel sebagai pakar ekonomi. Metode yang digunakan untuk hari ini yaitu metode pure strategy. Kemudian di sini bisa bersifat aturannya serempak ataupun secara bergilir. Jadi nanti kita akan bahas. Untuk pure strategi itu sendiri kita punya 3 yang dibahas, yaitu trial strategi, dominan, dan maksimin minimax. Trial sama dominan itu bergilir, kemudian maksimin dan minimax itu serempak. Langsung ke studi kasus. Studi kasus yang kita akan angkat itu sebetulnya banyak hal yang bisa kita pecahkan. Berhubung karena kita di dalam sebuah sistem logistik secara eksternal maupun secara internal, kita bisa jadikan sebuah studi kasus yang kita angkat. Kita punya kasus itu, katakanlah ada perusahaan logistik namanya PT Logpos, kemudian seorang manajer menghimpun pendapat kepada koleganya 6 orang. Lalu dari pendapat mereka setelah tampung itu diperoleh ada namanya pro dan kontra. Kalau dikatakan pro, di sini optimis karena bersifatnya positif terhadap sebuah kebijakan. Kemudian pesimis itu sifatnya berpendapat bahwa katakanlah manajer punya sebuah kebijakan, lantas dia kontra dengan kebijakan itu sendiri karena dianggap belum tentu berhasil. Maka kita katakan pesimis. Kemudian angka ini memiliki makna bahwa karyawan nama A dengan karyawan yang nama E
itu angka A artinya positif bagi yang A, nilai kreditnya. Kemudian yang E, dia minus 6 karena sifatnya tidak ada yang didapat dari E. Jadi skor yang diterima. Dan sampai ke G dan C. Lalu dengan case study ini, kita akan lakukan proses keputusan menggunakan metode pure. Untuk yang pertama, itu strateginya kita menggunakan trial. Trial itu merupakan sebuah strategi di mana aturannya itu langkah demi langkah harus diikuti. Di mana kalau langkah-langkah yang dilakukan itu harus diikuti sesuai dengan langkah yang terakhir. Dan sampai berhenti di mana berikutnya itu dia tidak bisa melakukan lagi. Dari kasus yang tadi, kita pecahkan menggunakan trial, itu katakanlah optimis, dia punya pilihan dari ketiga baris ini, itu dia menawarkan 692. Lalu si pesimis itu tentu dia akan memilih angka mana yang paling terendah dari A. Ada 692, memilih yang ini. Lalu setelah itu optimis dia akan mengikuti aturan yang G tawarkan. Yang bisa dilakukan dia adalah ke bawah. Karena ini adalah sebuah pilihan yang sudah dilakukan dan juga pesimis itu mengikuti berdasarkan kolom. Sehingga pesimis itu terakhir diikuti oleh optimis itu adalah 4. Kemudian pesimis dia akan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh optimis. Mereka bisa bergerak hanya ke sini, tidak bisa ke sini karena mengikuti berdasarkan baris. Kalau optimis itu menawarkan baris, kalau pesimis menawarkan kolom. Dan optimis hanya bisa bergerak ke baris. Lalu dia berhenti. Dia tidak bisa bergerak ke sini karena mengikuti dengan baris. Sehingga disinilah titik berhenti pesimis tidak bergerak lagi. Pada akhirnya inilah disebut saddle point atau nilai optimum. Langkah-langkahnya itu saya jelaskan di sini. Keputusannya adalah game teori G dengan B adalah 4. Berikutnya kita punya strategi yang dominan. Jadi maksud dari strategi ini adalah kita akan memilih pilihan yang bisa dilakukan oleh optimis sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan aturannya, dan pesimis yaitu yang dipilih mana ya di antara yang dominan yang mereka bandingkan sesuai dengan sisi pandangannya. Untuk kasusnya kita pecahkan itu optimis, di sini pesimis. Yang dilakukan pertama adalah optimis dia membandingkan antara dua ini. Dia tidak membandingkan dengan yang ini. Dari A dan B itu ini merupakan angka yang menang, ya. Oke, maksudnya yang ini yang menang dan ini yang kalah karena angka ini adalah angka yang
lebih besar atau lebih positif dibanding yang ini. Kemudian yang kedua, itu pesimis punya kandidat ini, karena di sini adalah C-nya kandidat, W-nya win, L-nya loss, kemudian SP saddle point, optimal value. Optimis angka semakin membesar, pesimis semakin mengecil. Maka dari situ, yang win adalah yang ini. Angka yang garis-garis ini adalah yang win. Ya. Kemudian, kalau yang ini, nah berikutnya adalah, ini adalah kandidat, kemudian yang ini adalah yang win ya. Kemudian keempat, ini adalah win. Sehingga kalau mengikuti dari garis ini, melihat membandingkan mana yang lebih besar, sedangkan yang pesimis mana yang lebih kecil, maka titik temunya ada di sini yang paling terakhir. Nanti penjelasannya ada di sini. Ini langkah pertama, ini langkah kedua, ini langkah ketiga, ini langkah keempat, ini langkah kelima. Sehingga keputusannya adalah yang E pesimis dengan yang B optimis sama dengan 4. Di sini. Ini langkah ke-1, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima. Lalu untuk maksimin dan minimax, kita punya metode, kita harus memecahkan, melihat dari angka mana yang pesimis, mana yang optimis. Kalau yang optimis itu akan kecenderungannya dipilih yang paling minim dan angka yang terbesar. Sedangkan yang pesimis akan memilih mana angka yang dicari yang lebih besar, mana yang paling minim. Dan langkahnya akan kita lihat di sini. Dan ini adalah keputusannya. Sehingga dari sini kita punya kesimpulan bahwa game teori itu digunakan untuk mengatur manajemen konflik. Kalau misalkan digunakan di dalam logistik manajemen. Atau kita gunakan pada hal yang lain. Supaya bisa mendapatkan nilai optimum dari pertimbangan win-win solution. Kemudian untuk kedua adalah strategi win-win solution terdiri dari beberapa aturan. Bisa bergilir maupun serempak. Kemudian yang ketiga adalah bahwa game teori ini memiliki 4 variabel yang terjadi di dalamnya. Ada players, ada strategi, kemudian equilibrium, dan outcome. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.